Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Sabtu 4 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Yesus pengampunan, Tuhanlah adon Dia, bogodot oh sakit, mahat Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sai tariasonon ni dilakkudo baga-bagami, ay hati gorado akka tonami saluhutna. Demikian firman Tuhan. Mengenang ada yang unik dari pasal 119 kitab Mazmur ini, yaitu fakta bahwa pasal ini adalah merupakan pasal dengan ayat terbanyak, dengan ayat terpanjang di keseluruhan kitab Mazmur. Dan kalau kita lihat dari awal penulisannya, judul yang diberikan LAI untuk pasal ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, mengenang dan mungkin kita juga pelaku, banyak di antara kita yang menjadi pelaku. Terkadang kita merasa tertekan, terbeban dengan begitu banyaknya aturan. Baik itu aturan di negara, aturan berjalan raya, aturan dalam setiap organisasi, kita termasuk organisasi gereja. Ke gereja itu kalau mau bawa tardidi harus seperti ini, kalau mau malua harus seperti ini, kalau mau menikah harus seperti ini, bahkan untuk ketika seseorang meninggal pun ada aturan-aturannya, ada administrasi yang harus dilewati dan segala macam. Jadi segalanya bisa, tidak semuanya bisa kita jalani dengan sukacita. Ada beberapa hal yang akhirnya membuat kita merasa terbeban. Misalkan di Bonapasogit tentang peraturan memakai helm begitu. Bagi beberapa orang ini tidak penting begitu, bahkan menjadi satu hal yang merepotkan. Buka helm, pasang lagi, menyimpannya di mana dan segala macam. Jadi orang-orang memakai helm berkendaraan sepeda motor misalnya itu tergantung jarak. Jadi kalau dekat tidak pakai helm. Karena apa? Mereka merasa pakai helm itu merepotkan. Jadi ada aturan yang mengharuskan pakai helm, tapi itu menjadi satu yang merepotkan begitu. Jadi ada banyak sekali lagi aturan-aturan, perintah-perintah, peraturan yang membuat kita merasa terbeban. Tapi bisa kita lihat di sini pemazmur melihat sesuatu yang berbeda, bahwa setiap aturan, setiap perintah, setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan malah membuat dia bersukacita. Begitu sukacitanya pemazmur ini ketika dia menjalankan hukum Tuhan, ketika dia menjalankan perintah Tuhan, ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, gerakannya dibatasi oleh Tuhan, maka ada sukacita di dalam itu. Berbeda sekali dengan ketika kita menjalankan hukum atau aturan duniawi, ketika kita melaksanakan perintah-perintah duniawi begitu seperti yang tadi, baik di jalan raya, baik kehidupan sosial lainnya, di instansi-instansi, di gereja bahkan. Ada saja bahkan yang sampai menimbulkan pertengkaran ketika kita menjalankan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia tersebut. Tetapi pemazmur menyaksikan sendiri begitu indahnya, begitu damainya, begitu tenangnya
ketika dia menjalankan perintah Tuhan, ketika dia hidup di dalam hukum Tuhan, maka dia katakan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Karena dia tahu, ketika dia dibatasi oleh Tuhan untuk bergerak, dia dibatasi untuk melakukan tindakan, maka itulah kebenaran, itulah yang menyelamatkannya. Aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan itu benar, aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan itu adalah baik, adalah untuk keselamatannya, maka dia bersuka cita menjalankannya. Hendaknya demikian juga dengan kita, Manginang. Biarlah aturan atau keterbatasan yang akhirnya terjadi kepada kita, karena perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita bagi kita, bukan menjadi paksaan, bukan menjadi beban, bukan menjadi sesuatu momok yang menakutkan, yang membebani begitu. Yang dilakukan dengan keterpaksaan, bukan. Tetapi ini dilakukan dengan sukacita, karena kita tahu dalam hukum Tuhan itu, dalam peraturan Tuhan itu, ada keselamatan. Maka hukum Tuhan yang benar itu membebaskan kita. Pun dia membatasi pergerakan kita, tetapi keterbatasan itu justru yang membebaskan kita. Daripada kita tidak teratur, tidak tentu arah, maka sebaiknya kita tetap dalam aturan yang ditentukan oleh Tuhan, dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh Tuhan, dan itulah sukacita kita. Biarlah kita menyanyi, karena Tuhan telah menunjukkan, memberikan kita perintah-perintahnya, yang akhirnya membawa kita ke dalam keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami ya Bapa, bahwa perintah-perintah-Mu adalah benar, perintah-perintah-Mu adalah baik. Perintah-perintah, hukum-hukum, aturan yang Tuhan berikan kepada kami, yang membatasi kami dari tindakan, perbuatan, perkataan kami sehari-hari, itulah yang membawa kami ke dalam jalan kebenaran. Kuatkan kami Bapa untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Secara khusus panjang hari ini, biarlah Tuhan kami tetap menyanyikan Engkau, karena perbuatan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena hukum-hukum dan perintah-Mu adalah baik dan benar. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.